Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengedit objek dengan teknik shaping di CorelDRAW X7. Teknik shaping dalam Corel itu artinya kita bisa mengedit objek dengan teknik memotong, menggabungkan objek, serta membuat irisan dari gabungan dua objek yang berbeda. Seperti logo Indosiar yang sudah saya tampilkan ini teknik pembuatannya adalah menggunakan teknik shaping. Jadi lagi sebentar kita akan membuat logo Indosiar ini, tapi sebelumnya kita akan pahami terlebih dahulu di shaping itu ada beberapa teknik yang harus kita persiapkan. Oke, sebelum kita membuat logo ini, silakan teman-teman buka terlebih dahulu Corelnya. Kemudian persiapkan ukuran kertasnya dan satuan cm atau milimeter yang ada di CorelDRAW itu sendiri. Karena saya sudah menampilkan logo Indosiar di page 1, maka saya akan tambahkan lagi page 2 di sini ya. Cukup dengan menekan plus ini saja untuk menambahkan page 2. Jadi saya tekan page 2. Nah, di page 2 ini saya akan jelaskan beberapa teknik shaping yang ada di CorelDRAW itu sendiri. Jadi kita harus membuat dua buah objek atau lebih objek untuk mengimplementasikan teknik shaping tersebut. Jadi teman-teman boleh menambahkan objek apa saja. Saya akan tambahkan rectangle, kemudian saya tambahkan lingkaran di sini. Kemudian setelah selesai membuat objek dua ini, kita kembali ke pick tool, dan untuk menentukan shaping itu teman-teman harus menseleksi kedua objek yang akan di shaping. Nah, sebenarnya ketika teman-teman sudah menseleksi dua objek atau lebih, icon daripada shaping itu sudah terlihat di sini. Ada 7 jenis shaping yang teman-teman bisa gunakan untuk mengedit objek di CorelDRAW. Jadi untuk dari menunya teman-teman bisa cari di menu Arrange, Shaping. Teman-teman bisa seleksi sesuai dengan objek yang akan diedit. Misalnya weld. Weld ini artinya menggabungkan dua buah objek atau lebih. Nah, ketika saya tekan weld, objeknya akan tergabung seperti ini. Kemudian ketika saya akan tambahkan objek lagi, dan saya tambahkan rectangle serta lingkaran, kemudian ke pick tool, saya seleksi kedua-duanya. Di sebelah kanannya ada trim. Kalau teman-teman ingin mencari di menu Arrange, Shaping, trimnya ada di bagian bawah di sini, nomor 2. Trim itu artinya memotong objek, tetapi pemotongnya masih tetap tidak terhapus. Misalnya, ketika saya klik trim, nah, objek yang terpotong itu adalah objek rectangle-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan rectangle juga serta lingkaran. Ini saya geser saja, klik kanan sehingga dia tercopy. Saya seleksi kedua-duanya. Di sebelah kanannya itu ada intersect. Intersect itu artinya membuat irisan. Membuat irisan itu yang dimaksud adalah menciptakan objek baru hasil perpaduan dari dua buah objek. Nah, irisannya yang mana? Irisannya yang tengah-tengah sini ya. Jadi kita coba intersect, maka akan hadir objek baru dari irisan lingkaran dan rectangle-nya. Kemudian saya akan copy paste kedua ini, klik kanan. Di sebelah kanannya itu ada simplify. Di sini sama fungsinya untuk memotong juga. Klik. Nah, hasilnya memotong juga. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang mana mau dipakai nantinya. Disesuaikan apakah pemotongnya hilang atau pemotongnya masih. Saya copy paste terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanannya ada front minus back. Nah, front minus back ini artinya kita harus warnai terlebih dahulu. Karena kalau misalnya tidak terwarna, kita tidak akan tahu yang mana akan terpotong, yang mana di bawah, yang mana di atas ya. Kita warnai terlebih dahulu front minus back. Nah, kita bisa seleksi kedua-duanya. Kalau front minus back yang mana akan terpotong, kita coba cek terlebih dahulu. Oke, seperti ini dia. Ini adalah perbedaannya. Yang ini adalah back minus front. Kita coba warnai juga terlebih dahulu back minus frontnya. Kita seleksi. Teman-teman bisa pilih yang back minus front. Itu adalah perbedaannya. Jadi semuanya itu untuk menggabungkan objek, memotong objek, membuat irisan, serta membuat garis pinggir. Garis pinggir itu maksudnya seperti ini. Ketika teman-teman
menggabungkan dua buah objek seperti ini, diseleksi. Di sebelah kanannya, paling kanan itu ada create boundary. Itu artinya membuat garis pinggiran ya. Ketika teman-teman klik, maka akan terbentuk garis pinggiran baru seperti ini. Nah, ini adalah teknik-teknik untuk mengedit objek dengan teknik shaping yang bisa teman-teman cari di menu arrange. Harus menseleksi dua buah objek ya. Cari menu arrange, shaping. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan yang mana saja untuk memotong objek sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi mau memotong objek yang mana, misalnya mau memotong objek yang di belakang objek, atau memotong objek yang ada di depannya. Nah, ini beberapa pilihan dari teknik shaping yang teman-teman bisa pakai untuk mengedit objek. Nah, sekarang kita akan implementasikan beberapa teknik shaping ini untuk membuat sebuah logo Indosiar yang sudah saya tampilkan tadi. Ini dia. Jadi saya akan geser terlebih dahulu logo Indosiarnya ini. Kita akan tiru apa saja yang ada di dalam logo ini. Oke, yang pertama kita akan buat terlebih dahulu rectangle-nya. Jadi teman-teman bisa cari rectangle di sini. Silakan dibuat sedemikian rupa. Kemudian teman-teman bisa cari shape tool di tool yang paling atas ini ya, di shape tool untuk mengedit objek. Teman-teman bisa geser sedikit ya. Nah, disesuaikan. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Kembali lagi ke pick tool. Nah, kita taruh di tengah-tengah daripada area menggambarnya dengan menekan P di keyboard sehingga dia berada di tengah-tengah. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin melebarkan ke atas, silakan dilebarkan, tekan Shift di keyboard ya. Kemudian kita akan buat lingkarannya. Kita akan ke ellipse tool. Di sini ya, teman-teman bisa tekan Ctrl di keyboard. Nah, dibuat seperti ini. Kemudian setelah selesai membuat lingkarannya, teman-teman langsung saja ke pick tool. Tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah. Kalau misalnya terlalu besar untuk lingkarannya, teman-teman bisa tekan Shift di keyboard, kecilkan seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan potong dia agar menyerupai seperti yang di sebelah kiri ini, terpotong-potong seperti ini dengan menggunakan rectangle. Kita akan buatkan rectangle, silakan teman-teman atur sedemikian rupa dia. Nah, misalkan seperti ini yang pertama. Kemudian teman-teman bisa langsung saja ke pick tool. Teman-teman bisa tekan Shift atau Ctrl, digeser ke bawah. Nah, seperti ini ya, disesuaikan tempatnya. Klik kanan agar dia tercopy. Kemudian teman-teman bisa geser juga bawa ke tengah-tengah di sini. Kalau sudah muncul center itu, artinya dia sudah berada di tengah-tengah. Klik kanan. Kemudian teman-teman bisa tekan Shift untuk membesarkan sesuai dengan selera di sini. Nah, saya cukupkan seperti ini misalkan. Kita harus seleksi rectangle 3 itu sama lingkarannya yang berada di tengah-tengah. Jangan sampai menseleksi rectangle yang sudah diedit tadi ya. Kalau sudah menseleksi seperti ini, kita akan potong dia dengan menggunakan trim ya. Dengan menggunakan trim di sini. Kita potong dengan trim. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa geser di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa delete rectangle yang digunakan untuk memotong tadi. Nah, kalau sudah selesai memotong, objeknya kalau diwarnain, dia akan tetap sama. Saya Ctrl Z terlebih dahulu. Bagaimana agar warnanya berbeda-beda seperti gambar di sebelahnya. Jadi kita bisa break apart dia. Teman-teman bisa juga cari di menu arrange, break curve apart, atau shortcutnya adalah Ctrl K di sini ya. Ctrl K di klik. Kemudian teman-teman bisa klik sembarang terlebih dahulu. Kemudian boleh diseleksi, diberikan warna, diseleksi, diklik pewarnaannya di sini kalau misalnya kurang ya, diberikan warna. Nah, seperti ini juga diklik, diseleksi, diberikan warna sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita berikan warna juga di sini. Oke, hasilnya kan seperti ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini objeknya, kita akan tambahkan teks sekarang. Cari text tool dengan icon A di sini ya, di sebelah kiri text tool. Teman-teman bisa ketikkan text toolnya menjadi Indosiar. Setelah itu kembali lagi ke pick tool. Teman-teman bisa besarkan, tekan Shift di keyboard ya. Tekan P agar dia berada di tengah-tengah.
Nah, misalkan seperti ini. Silakan teman-teman delete bagian O-nya, teman-teman bisa klik 2 kali bagian teksnya ini ya. Teman-teman bisa kasih 2 spasi atau 3 spasi di situ ya. Kemudian kembali lagi ke Pick Tool. Untuk O-nya yang berada di tengah-tengah ini, teman-teman bisa gunakan Ellipse Tool untuk membuatnya. Jadi kita bisa buat di sini ya. Tekan Ctrl di keyboard. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan tempatnya. Kita kecilkan kembali. Nah, saya rasa cukup seperti itu. Kemudian ubah daripada besar garisnya. Misalnya pakai 4 atau pakai 8 misalnya seperti itu. Kita bisa kecilkan sedikit. Teman-teman bisa kecilkan kembali. Klik kanan tekan Shift ya. Kecilkan kembali. Klik kanan tekan Shift. Kita akan warnain setiap garisnya ini. Klik kanan di bagian warna di sini karena kita akan mewarnai garis. Kemudian ini juga klik kanan di sini. Kemudian juga klik kanan. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita bisa seleksi dia teksnya. Teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Silakan teman-teman ganti jenis fontnya. Klik bagian teksnya saja karena bagian O-nya ini kan dibuat dengan menggunakan objek primitive drawing yaitu lingkaran. Jadi bagian teksnya saja teman-teman seleksi, kemudian diganti jenis fontnya di sini. Misalkan ini saya bold. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa geser, kemudian disesuaikan kembali ukurannya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa group ya. Bisa group dengan menekan Ctrl G, tekan P agar dia berada di tengah-tengah. Oke, kalau sudah selesai berbentuk seperti ini, kita akan coba atur pewarnaannya sekarang. Mulai dari yang bagian atas yang merah ini, kita akan coba atur warnanya dengan menggunakan gradasi sedikit putih di sini ya. Kita klik bagian yang merah. Teman-teman bisa cari Interactive Fill Tool atau G shortcutnya di keyboard. Kemudian teman-teman bisa geserkan di sini ya. Nah, geserkan di sini seperti ini misalnya. Kemudian kita akan ganti warnanya, warna putihnya ini. Silakan teman-teman sesuaikan. Nah, kita pilih pakai eyedropper ya. Color eyedropper ini bisa teman-teman seleksi di sini. Kemudian untuk bagian yang di sini kita bisa ganti menjadi putih. Nah, teman-teman bisa kecilkan di sini ya. Kecilkan seperti ini. Oke, kita bisa geser. Itu sedikit ya. Kembali ke Pick Tool, kemudian bagian yang bawah ini teman-teman bisa ganti juga dengan warna gradient di Interactive Fill Tool. Teman-teman bisa pilih yang Fontaine Fill di sini ya, di pojok kiri atas. Nah, di sini sudah sesuai. Kita bisa atur sekarang, kita geser bawa ke sebelah kanan sedikit, geser. Nah, disesuaikan warnanya sesuai dengan selera teman-teman juga. Mau warna seperti apa di sini? Oke, seperti itu misalkan. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke Pick Tool. Kemudian bagian yang bawah, bagian yang biru ini teman-teman juga kasih warna Interactive Fill Tool, diseleksi, kemudian pilih yang Fontaine Fill. Nah, silahkan teman-teman sesuaikan warnanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman kembali lagi ke Pick Tool. Yang terakhir kita warnai bagian belakangnya, backgroundnya kita berikan warna Interactive Fill Tool juga. Kasih yang Fontaine Fill juga. Nah, itu sudah jadi. Oke, kembali ke Pick Tool. Dan ini adalah hasil dari edit objek di CorelDRAW dengan teknik shaping trim. Jadi memotong objek ya. Teman-teman bisa seleksi, tekan Shift di keyboard, hilangkan garisnya. Klik kanan di sini ya, cari silang yang ada di pewarnaan di sebelah kanan. Klik kanan, maka akan hilang garisnya seperti ini. Kemudian untuk bagian backgroundnya, teman-teman bisa tebalkan sedikit garisnya. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Oke, silakan teman-teman implementasikan sendiri bagaimana caranya membuat logo atau mengedit objek di CorelDRAW dengan teknik shaping trim atau memotong objek. Seperti tutorial yang sudah saya sampaikan ini, semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga bisa mengikutinya. Terima kasih.